Coklat kita, humor Sufi, nikmat. Loh, pasti Nendi. Oh iya. Coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih kabar le, sehat? Sehat, alhamdulillah. Om Chandra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu harus tetap sehat. Jangan ikut-ikutan papamu. Jangan punya cita-cita mati muda. Loh, mati tua muda kan sama saja, Om. Yang penting mati bersahaja. Wah, mati bersahaja ki mati apa? Mati ki ya husnul khotimah ngono, jare cah hadis. Mati bersahaja ki dalile ndak ada. Itu buat sendiri. Jangan pengen awet muda. Awet muda tuh berarti matinya muda. Berarti awet tua. Awet tua. Rumusnya piye Om, awet tua? Ya harus rajin wiritan kayak Om Chandra ya ta. Kemudian berdoa minta umur panjang, istiqomah gitu. Tapi paling penting itu pola hidup, Le. Sekarang Om mau nanya, kamu dalam sehari makan berapa kali, minum berapa kali? Makan 3 kali, alhamdulillah. Ada makanannya, alhamdulillah. Enggak usah menampakkan wajah melarat gitu loh. Perlu sumbangannya loh. Makan 3 kali. Terus Minum sebanyak-banyaknya. ya jangan drembo gitu toh ya. Kan harus zat padatnya sepertiga, zat cairnya sepertiga, zat gasnya. Gas itu zat apa itu ya? Iya, Zat. Nah, sepertiga ya minum jangan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu setelah makan jangan langsung minum. Terus minumnya kapan? Ya kapan-kapan. Ngenteni keselak. Tapi tuh konon ceritanya menurut orang-orang medis ya biar bekerja dulu dengan sendirinya, tidak perlu didorong dengan air yang justru berlebihan nanti menimbulkan apa ya? Kenyang palsu apa-apa. Nah, aku ora pati mudeng, aku lek kepinteran Kembung. kembungan bapakmu. Bapak mungkin dhisik piye kok iso kena asam urat itu ceritanya gimana? Ya asam urat atau asam lambung? Asam lambung. Leo, ya itu tuh kemiskinan berkelanjutan ya lanjutannya itu tadi. Itu karena kondisi politik ya, karena politik kekuasaan, kemiskinan diturun temurunkan. Bapakmu korban. Berarti asam lambung itu dari dulu memang? Ya kalau dari dulu kan nggak tahu ya karena deteksi aja nggak bisa. Oh iya. Saking miskinnya ke mantri aja. Iya, percaya ini. Mengandalkan imunisasi aja mungkin belum tentu dipercaya ya itu layak imunisasi apa enggak waktu bayinya yo. Dulu kan hanya mengandalkan 2. Kalau nggak sembuh sendiri ya sudah mati begitu. Oh, aduh, astagfirullah, mesak gitu tenan loh. Nah, kamu ya kan sekarang sudah alhamdulillah Bapak sudah bekerja dengan sangat baik sehingga meninggalkan warisan ilmu, amal dan kebercukupan rezeki. Ya pola hidupmu itu juga harus ditata, Le. Iya. Biasanya kamu kalau ada keluhan kesehatan keluhan apa? Ya itu turunan semua. Kemiskinan itu nggak turun tapi penyakitnya masih turun. Penyakit yang melarat. Itu kalau sudah asam lambung kumat gimana? Biasanya Bapak itu paling sering migrain. Wah ini migrain ini bahaya, bisa pingsan loh itu. Turun ke aku. Iya. Iya. Terus kalau berkegiatan gimana? Bisa mungkin nggak migrain. Oh ya seharusnya sebisa mungkin nggak berkegiatan. Oh iya itu malah lebih bagus itu. Tak tampung itu caranya. Tak pakai itu. Salah. Kerjamu nengone umur Sufi tok wae gak usah nyambut gawe liyane. Dekem nang omahe. Walaupun memang syutingnya umur Sufi juga bikin stres. Iya, stres juga memicu migran. Iya. Migran ini penyakit aneh bener, nggak mau tahu ruang dan waktu tiba-tiba bisa menyerang. Om punya temen aktivis hak asasi manusia. Sangat diperhitungkan dari sejak awal mula karirnya di bidang itu. Mengatasi berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia, demokrasi, perpolitikan lah pokoknya. Ya, itu rawan migran itu. Orang duwe wedi blas karo sapa wae. Ming kalahe karo satu hal, migran. Iya. Itu kalau sampai kena migrannya bisa pingsan. Nah, mumpung kamu belum aktif berkegiatan, mengingatkan tidak perlu berkegiatan, gitu. Kelemahannya migran, gitu. Nah, tapi Le di rumah pun ya tetap harus pola hidup sehat. Kamu di rumah olahragamu apa? Paling pagi itu jalan-jalan kalau pagi. Iya, rumusnya Bapak itu kan dapur, ruang makan, ruang tamu, udah itu muter-muter aja terus itu. Itu aku tiru itu. Bisa kembangnya.
Ada satu olahraga keren. Apa? Gabungan antara olahraga dan olah rasa. Meditasi. Iya. Itu Bapak juga melakukan itu, saya tiru. Bapakmu gak meditasi ngalamun. Mikir ketagihan itu. Meditasi itu harus pakai guru belajar. Orang ngarang, orang sembarangan. Malah kesurupan kapok. Butuh guru lah, ikut kelasnya Om Chandra. Punya kelas meditasi. Itu meditasi tenanan apa gen mlebu alam astral? Kalau yang gratis ya cepat bertemu dengan demit-demit itu. Tak lebok kayak wis rampung. Dapat pengalaman banyak. Yang berbayar lagi dia jadi tenang. Ya banyak itu nanti manfaatnya. Nah, Om punya teman yang Om ceritain tadi, aktivis, internasional sudah. Bahkan sekarang menjadi Direktur Eksekutif Amnesty Internasional. Beliau juga sembuh dari migran itu gara-gara meditasi. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan beliau tentang hal-hal yang tidak serius. Iya. Oh, beliau nih persoalan terbesarnya itu susah tersenyum kayaknya. Hari tugas kita membuat tersenyum ini. Ya jangan. Nanti kalau di luar kebiasaannya malah menimbulkan stres berikutnya. Ya biar menjadi dirinya sendiri aja. Oh iya. Ya toh? Kita panggilkan beliau ini anak asli Jakarta nih kelahirannya. Tapi aslinya mana enggak tahu. Kita nih tanya ya. Iya, tanya. Mas Usman Hamid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada naganya kamarnya. Mending natural aja, nanti kepala kepotong-potong nggak bagus. Ya. Nah, gitu keren banget. Nah, itu studio itu. Keren. Gak usah ngaku itu. Gak usah. Sampai. Kacamata di mana kacamata? Biasanya kayak Clark Kent kayak Superman. Aduh, sih. Aduh kaget. Lah. Iya wes. Itu pintunya belum tertutup rapat, itu aib itu. Aurat kalau dalam Islam. Masya Allah, mantap ya wes. Oke, dilanjut ya. Itji Samsi. Pak, audionya agak ngerum. Apakah ada headset gitu? Merepotkan sekali kalian ini. Iya, harus kadang-kadang. Kadang emang harus begitu. Musisi masa nggak ada headset? Anakku yang musisi, aduh. Syahrajat. Kok tahu? Data intelijen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Mas, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Loh, ini katanya susah tersenyum, barusan tersenyum loh. Loh, efek humor Sufi itu kan positif. Gitu. Kamu akan sangat susah menemukan di tayangan manapun Usman Hamid tersenyum. Loh, ini udah senyum lagi kan di sini kan. Kita nggak usah kamu apa-apain, ngeliat dia senyum aja kita bahagia loh. Bahwa pekerjaan keras, serius, ya kadang-kadang perlu senyum lah. Mas Usman Hamid ini kenapa kok susah banget senyum? Ada persoalan apa dalam hidupmu? Apa ya? Susah jawabnya, nggak ada kayak. Enggak punya masalah, wow. Loh, nggak ada masalah, itu juga masalah tersendiri loh. Hidupnya menjadi terlalu sempurna. Itu biar stres juga. Itu biang stres juga lah. Mas Usman, kapan terakhir pingsan? Lu serius ya aku tanya, serius banget. Aku inget betul waktu aku pernah WhatsApp sampean waktu minta endorsement bukuku, berhari-hari WhatsApp nggak dijawab. Habis itu terjawab bahwa sampean baru sembuh dari jatuh di kamar mandi. Oh, iya itu.
Lebaran, Idul Fitri. Beberapa tahun yang lalu lah. Benar-benar. Apa yang terjadi itu? Jadi saya tuh sama istri cuci pakaian, segala macam lah urusan rumah tangga itu di tempat kontrakan kami di Percetakan Negara di Salemba. Oke, Matraman. Aman, bener. Kita pengen, apa sih kalau pekerjaan rumah tangga pas Lebaran tuh infal ya gitu ya. Wah, tapi kok mahal ya, 100.000 per hari. Udahlah kita kerjain aja sendiri gitu kan. Saya kerjain sampai basah lah itu dapur. Iya. Setelah itu mandi, kebetulan dapur di kamar mandi dan tempat cucian itu lantainya beda tinggi. Saya terpeleset, jatuh dan persis leher saya itu, belakangnya itu membentur tembok yang tingginya itu gitu. Jadi pas di tajamnya itu. Itu karena migran atau karena kepleset? Nggak, karena kepleset aja itu karena terlalu basah. Terus bagaimana? Pingsan berhari-hari atau bagaimana? Di bawah ambulan itu. Setelah di rumah sakit baru kita sadar sama istri, gara-gara hemat buat infal ini kok jadi makanya mental sedekah itu harus dibangun sejak muda. pun siap salah. Sampai ini memang kontraktor ya. Waktu itu ya. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah rumah sendiri. Masih kontrak, oh enggak, udah. Di mana? Di Gunung Putri masih? Nah itu udah kami jual itu rumah pertama, tapi akhirnya kami jual karena bolak-baliknya terlalu memakan waktu 2 jam jalan itu, pulangnya juga begitu. Pekerjaan di Jakarta ya? Dan pekerjaan kan bisa dari pagi sekali sampai malam sekali gitu, jadi rasanya kok bukan hidup ya kalau nggak melihat matahari pagi di rumah sama melihat matahari terbenam di rumah gitu ya. Iya. Meskipun dulu saya punya prinsip malu kalau pulang itu sebelum matahari terbenam itu. Jadi awal-awal zaman mahasiswa dan bergabung di LBH di Kontras itu rasanya kok kalau belum sampai pagi itu belum. Iya. Nah, sekarang di mana tinggal? Di Jakarta Selatan, tepatnya di Warung Buncit. Warung Buncit, oke. Yang saya ingat dari riwayat perjalanan Usman Hamid ini kan Condet, Rawasari Barat, Matraman, ya. Cempaka Putih, Gunung Putri Bogor. Nah, sekarang di Warung Buncit. Tapi itu sebenarnya yang paling memalukan itu ketika tidak punya kamar untuk malam pertama. Asik. Itu bagaimana bisa terjadi itu? Iya, itu saya tuh kan waktu itu nggak punya persiapan banyak untuk menikah dan kami berdua punya pemikiran yang sama bahwa menikah itu nggak harus repot gitu loh. Iya. Waktu itu gaji saya sebagai direktur Kontras itu 1,6 juta ya, koordinator. Iya. Itu punya tabungan sekitar 2 juta lah. Istri saya punya tabungan 2,5 juta. Jadi total 4,5 juta lah. Oke, iya. Dan ke rumah orang tuanya dan saya sampaikan niat itu gitu. Om, saya suka sama Vero, namanya Vero Puput lah. Kalau diizinkan saya ingin jadi suaminya, kira-kira gitu. Nah, ayah mertua itu bilang, ya itu semua kembali ke Puput gitu ya. Oke. Kalau istri saya tuh senyum-senyum aja kan. Itu senyum ragu atau senyum mengiyakan? Senyum ragu mungkin. Ayah mertua saya tanya, memang persiapannya udah ada? Ya insya Allah Om, ada. Mental, siap Om. Iya. Finansial, Lah itu. kayaknya itu siap Om. Gimana dia bilang gitu kan. Terus, ya saya jelaskan apa adanya. Ya, tidak ada logika tanpa logistik ya. Kaget lah ayah mertua saya. Akhirnya cerita bahwa sebenarnya bukan saya nggak mau mengizinkan, tapi keluarga kami itu banyak gitu. Kebetulan ada di Jakarta, di Bandung, di Blitar, Aceh, Galek, di Aceh, di Bali, di Jogja gitu. Ini keluarga besar ayahnya dulu keluarga R. Suprapto, Jaksa Agung. Jaksa Agung, ya. Jadi kebetulan tersebar di mana-mana dan harus diundang Usman. Kalau nggak diundang, marah mereka itu. Ya. Ya nggak apa-apa Om, undang aja. Ya tapi kan harus ada resepsinya. Ya kalau itu, emang kalian bayangannya apa? Waktu itu kami bayangannya, ya kami cukup di Masjid Sunda Kelapa. Karena kami sering bertemu di Masjid Sunda Kelapa. Ya mungkin sekedar 20 orang, 25 orang gitu Om. Ya nggak bisa.
saudara saya aja bisa 500 orang katanya gitu. Itu belum musim PSBB kok sudah diperketat begitu. Ada itu PSBB juga, pembatasan sosial berskala bulanan itu. Ya. Terus gimana? Ya akhirnya, waduh, saya bilang agak berat. Tapi akhirnya ayahnya menyetujui dengan catatan waktunya jangan ditentukan dulu, harus orang tua yang menentukan. Waduh, akhirnya ayah mertua itu tanya banyak hal gitu, sampai soal rencana tinggal di mana gitu ya. Terus saya bilang, waduh Om, kalau sampai seperti itu saya belum bisa jawab sekarang gitu, karena orang bilang saya ini aktivis gitu, dan orang bilang juga di dunia aktivis nih nggak mungkin punya rumah kira-kira. Bisa pulangnya malam, bisa pulangnya bermalam-malam kemudian, bisa nggak pulang juga ya. Persis itu yang saya katakan ke kata orang lah, saya bilang gitu ya, saya bisa meninggalkan istri bermalam-malam, bisa nggak pulang sama sekali gitu ya. Kalaupun punya rumah mungkin kecil, kalaupun kecil mungkin ngontrak gitu dan seterusnya lah gitu. Dan itu mungkin penjelasan paling nggak meyakinkan dari seorang yang melamar. Iya. Istri saya ketawa-tawa aja waktu itu. Ya udah, akhirnya keluarga itu memutuskan bertemu. Akhirnya mereka lah yang membahas persiapannya. Kami sih nggak. Kami tetap yakin bahwa cukuplah undang saudara terdekat, teman terdekat gitu ya. Ya udah gitu. Tapi akhirnya kami nggak mau tahu bahwa acaranya nanti seperti apa gitu. Dan akhirnya keluarga menyiapkan acara di Masjid Sunda Kelapa, tapi di ruang resepsinya itu, meskipun akadnya di masjidnya. Nah, kami senang aja di akadnya itu, di ruang resepsinya kami nggak terlalu merasa inilah kan rame ya. Iya. Hari kerja lagi, hari Kamis, hari kerja jam 11, ini hitung-hitungan Jawa gitu. Saya bilang ini, banyak teman-teman saya marah kan, man lu gila ya. Ente gila, wah kamu gimana sih kok nikah hari Kamis jam 11 siang, jadi gimana orang kerja gitu kan. Termasuk Cak Munir segala ya, protes ya. Cak Munir, nah itu kan Cak Munir akhirnya telat akad nikah, yang akhirnya datangnya resepsi, yang datang akad nikah itu Mas Bambang Wijayanto. Mas Bambang kebetulan sari tilawah karena saya maharnya Ar-Rahman kan. Iya, Bang Todung Mulia Lubis, saksi. Dan Bang Todung Mulia Lubis, betul jadi saksi. Ya. Ini kok tahu semua, Mas Chandra? Oh, Cenayang. saya kan temennya banyak. Teman alam lain maksudnya. Waduh, ini berat ini. Iya. Tapi ini penting buat Gibran, karena pengalaman kalian kurang lebih sama. Waktu itu Bapak Abdul Hamid sudah wafat toh? Udah lama, udah saya udah 14 tahun sudah meninggal. Artinya Gibran juga perlu belajar nanti melamar sendiri, Le. Nah, ya toh? Harus berani itu, kan papanya baru saja meninggal sebulan 2 bulan ini. Ya. Berduka ya Gibran. Jangan lama-lama berdukanya. Orang kalau nggak hidup ya mati, kalau nggak mati ya hidup kan gitu. Iya. Ya enggak apa-apa. Ya udah. Tapi meyakinkan keluarga bagaimana itu pada akhirnya? Kita kekeh aja bahwa kita yakin, bahkan saya kan baru kenal dengan istri, dalam arti baru, saya pernah temu muka gitu tahun 99-2000 lah di tempat rapat LBH itu kan. Di LBH itu tahun-tahun itu seringkali ada pertemuan kan, gerakan buruh, gerakan petani, tokoh-tokoh politik, aktivis gitu. Nah, dalam rapat-rapat buruh itu saya sering bertemu dengan dia gitu. Ya. Waktu itu dia lagi mau bergabung di LBH Jakarta lah gitu.
Oke. Tapi nggak pernah berinteraksi gitu. Sampai suatu ketika ada pertemuan para aktivis di Bali, itu 2003 apa 2002 saya lupa. 2003 di Canggu. Bener, waduh. Ini udah dihafalin sepertinya ini. Jadi kalau kayak gini Om Usman nggak usah cerita Om Chandra aja. Oh iya. Lanjut. Iya. Terus gimana? Gagal ngajak ke Pasar Sukawati terus gimana ceritanya? Waduh. Ya itu ada Haris Azhar itu waktu itu ikut juga. Kebetulan Haris ini kenal sama kakaknya karena satu sekolah sama-sama di Jakarta Timur. Coba Haris, itu cantik ya? Yang mana? Dia bilang gitu kan. Itu tuh. Kalau itu mah kenal gue, kakaknya teman deket. Dia bilang gitu. Oh yang bener, nomor teleponnya dong. Saya bilang gitu. Iya. Beres dia bilang gitu kan. Terus dicariin sama Haris ya. Dapatlah itu nomor teleponnya itu kan. Tapi kan saya nggak berani menghubunginya itu. Sampai akhirnya Haris dan kawan-kawan, ada Rida Saleh sempat jadi komisioner Komnas HAM dan kawan-kawan itu menskenariokan. Nah, kita bikin aja acara ke Pasar Sukawati gitu. Kan nanti dia ada di situ. Nah, Usman kita posisikan duduk sebelahnya ya gitu. Asik. Iya. Jadilah itu singkatnya ke Pasar Sukawati. Oh, ada Tigor Nenggolan itu yang biasa lokasi Jakarta itu. Ayo man, beres, gue yang ngatur. Dia bilang gitu. Wah, beres, oke. Sampailah itu menyewa mobil, datang mobilnya itu ke Pantai Canggu. Sampai semua satu persatu masuk gitu ya. Nah kok yang ditunggu malah nggak ada gitu. Sampai akhirnya mobil harus berangkat. Wah saya bilang kalau gini saya nggak berangkat ya. Wah enak aja dia bilang sama teman-teman pada marah gitu kan. Ini kita udah bikin acara ke Sukawati cuman untuk mengkondisikan Usman ini, ternyata dia malah nggak mau ikut gitu kan. Akhirnya ya udah jalanlah dengan ngegerutu sepanjang jalan. Saya bilang kok susah amat gitu ya. Sampai akhirnya sore, kebetulan dia kerja di LBH Apik dan direkturnya itu kenal saya lah, baiklah, Foni namanya itu. Nah, kita waktu di pantai, saya dan Haris saya lagi main lempar-lemparan apa sih? Ya, frisbee betul. Nah, lewatlah dia itu. Fris, itu tuh. Iya, gue tahu kata Haris gitu. Nah itu, sampai akhirnya singkatnya gagal lah seluruh pertemuan di Bali. Hanya bermodal nomor telepon itu. Nah itu sampai di Jakarta itu, saya mau hubungin gitu kan. Berani nggak ya? Akhirnya saya telepon aja. Saya teleponnya tuh ke LBH Apik, ke kantornya. Iya. Mau bicara dengan siapa? Bicara dengan Vero, saya bilang gitu kan. Dari siapa? Temennya. Temen di mana? Kok agak gimana gitu kan. Iya. Halo Vero, ya ini siapa nih? Usman mana? Kontras, saya bilang gitu kan. Dalam hati saya seluruh dunia udah tahu saya kontras gitu. Kok ini nggak tahu gitu kan. Oh ya ada apa ya? Ya mau ngobrol aja. Ngobrol apa? Apa ya? Ya ngobrol. Aduh, saya ada kerjaan. Ya, saya bilang nggak enak banget nih kan. Pokoknya sangat ketus dan kurang lebih gagal lah ngajak ngobrol dan ngajak ketemuan itu. Sampai akhirnya saya tulis email itu. Saya tulis email yang agak indah lah gitu. Iya. Ngutip lirik lagu nggak? Ngutip. Cuman itu, ya. Waktu itu saya ngutip Frank Sinatra. Wah, keren, ya. Old school nih kan, old school. Kelihatan umur ya. Oh enggak, itu Frank Sinatra lagi terkenal kembali gara-gara Robbie Williams itu. Oke. Dan satu lagi lirik dari Bono, dari YouTube. Iya. Keren. Nah itu beberapa bagian yang saya ambil itu tentang mata dan senyuman dia, dan yang kedua itu tentang bahwa saya siaplah kira-kira mendaki gunung yang tinggi gitu, hanya untuk ketemu gitu. Pokoknya ya begitulah. Itu lebih susah daripada orasi ya itu ya. Tapi lancar, akhirnya berhasil dan ketemu gitu loh. Ketemu makan di Balai Pustaka itu di Rawamangun itu, ada di pinggir jalan itu. Sama sekali nggak lama itu. Sampai akhirnya saya antar pulang dan entah kenapa saya merasa harus katakan malam itu juga gitu. Bahwa saya suka. Iya, aksi penembakan ini udah ya. Penembakan ini. Berapa lah itu ya. Terus dia kaget karena kita belum kenal dekat gitu kan. Tapi jawaban dia itu kurang lebih, aku nggak mau pacaran. Loh, aku nggak ngajak pacaran, saya bilang gitu.
aku ngajak nikah. Udah kaget lagi. Berarti itu cara saya ngeles aja sih, karena gagal itu kan. Plan B. Usman juga kaget dengan diri sendiri ya, ngapain gua ngajak nikah sekarang gitu ya. Iya, kaget banget karena saya waktu itu lagi diminta sekolah ke Chicago oleh Bang Todung Mulya Lubis lah itu. Waktu itu ada Profesor Northwestern Unit, Jeffrey Winters, yang sekarang ini terkenal dengan teori oligarki gitu ya. Iya. Waktu itu dia telepon saya, dia bilang ini ada pembukaan beasiswa yang para pelamarnya dianggap nggak terlalu memenuhi syarat. Lalu kemudian Pak Todung Mulya Lubis merekomendasikan Anda. Nah, saya ingin bicara dengan Anda gitu, kata Profesor Jeffrey Winters lah. Wah, saya bilang, saya mau menikah, Prof. Tapi iyalah, sekolah aja dulu gitu kan. Waduh, berat saya. Dan Bang Todung juga waktu itu bilang, ngapain sih man, saya itu nikah umur 32, kamu berapa? 28. Ya nantilah 32 tahun dia bilang gitu. Waduh, kayaknya berat. Kalau yang ini saya udah yakin banget kira-kira. Asik, ya. Dan akhirnya kembali ke momen pertemuan malam itu, ya dia minta waktu kira-kira gitu. Dia minta waktu untuk menjawabnya. Wah, malam itu saya beneran merasa takut gitu, takut ditolak gitu. Dan tapi kok saya seperti melihat sesuatu di matanya gitu bahwa ini enggak nih, kayaknya enggak ditolak. Asik. Itu ada satu lagu Fadli itu yang membuat saya malam itu merasa haru lah kira-kira gitu. Pulang saya mampir ke tempat Haris. Ngapain malam-malam? Gak mau cerita aja. Kan manusia gitu ya, sering-sering pengen cerita aja gitu kan. Iya. Jadi habis gini-gini, habis rumah Vero, terus gimana? Udah, bilang. Gila lu. Dia gitu kan. Berantem. Ya. Nggak tahu ya, itu kata hati aja gitu kan. Ya udah, sejak itu saya nggak pernah bisa tidur nyenyak ya. Akhirnya saya diajak ke rumah orang tuanya. Nah itu yang tadi saya ketemu. Iya. Ternyata ada yang tidak kalah menegangkan dibanding menghadapi tirani ya. Yaitu menghadapi cinta sejati ya, Kang Usman ya. Wah, ya begitulah ya, sejauh. Iya. Ini lebih penting didokumentasikan daripada hal-hal serius lainnya. Sudah terlalu banyak itu. Iya. Usman Hamid ini bagaimanapun kan sejarah bagi Indonesia. Tapi ternyata berhadapan dengan Puput, dengan Veronica. Kelapak. Terus malam pertamanya di mana? Nah, itu ya ceritanya. Jadi singkat kata keluarga beres menggelar acara di Sunda Kelapa itu kan. Ya. Setelah selesai acara, saya ditawari oleh saudara gitu. Bang, perlu mobil apa segala macam? Enggak perlu, santai, tenang aja. Saya bilang, enggak apa-apa, udah tenang. Ada yang berapa keluarga pada pulang gitu, teman, nawarin bantuan semua. Enggak, tenang aja, enggak apa-apa. Udah, saya sama istri memang kepingin lebih lama aja di Sunda Kelapa. Ya. Itu karena kami sering ada di sana. Setelah selesai, kami baru sadar, pertama nggak ada mobil. Terus yang kedua, ini pulang kita kemana gitu loh. Iya. Nekat, ya. Kan teman-teman kalau pernikahan itu kan, wah pakai mobil, ada bunganya di mobilnya gitu kan. Iya. Malah ada kawan aktivis 98 pakai mobil limo gitu kan. Saya nggak kepikir tuh yang gitu-gitu. Sampai akhirnya pas malam itu pulang, ya kita tinggal di mana malam ini gitu kan. Pertama kami punya semacam kesepakatan sebelum istri saya menjawab setuju untuk menikah itu. Ya. Pertama, dia bilang, saya nggak mau punya anak dulu. Oke. Ya. Kedua, saya ingin sekolah dulu, S2, ke luar negeri. Oke, saya bilang gitu kan. Ketiga, saya nggak ingin tinggal di rumah orang tua maupun di rumah mertua. Oke, pokoknya banyak lah. Itu kita pakai sticky note itu, kayak workshop gitu loh. Dengan dia. Syarat menikah ya? MOU perkawinan. Saya juga bingung, ini kok ribet ya, saya bilang gitu kan. Dia tuh memberi semacam kertas-kertas ini nih. Nah, semacam inilah gitu kan. Jadi Oke, setuju ya, ditempel dia gitu kan. Oke, sekarang ini saya mau sekolah dulu sebelum kita punya anak. Setuju. Oke, dia tempel gitu kan. Oke, saya nggak mau tinggal di rumah orang tua. Oke, dan rumah mertua. Oke, gitu kan. Wah. Terus saya nggak mau dilarang-larang, misalnya kalau saya lagi ada kumpul-kumpul sama teman-teman. Pokoknya gitu-gitu. Wah, saya bilang banyak banget. Di situ saya mulai agak mundur nggak ya? Belum tentu dapat lagi itu nanti kalau mundur. Akhirnya, ya itu. Nah, hal-hal
teknis pernikahan justru nggak kami bicarakan. Saat itu bahkan keluarga kami nggak memutuskan ada dokumentasi. Jadi kebetulan ada 1-2 teman aja yang bawa kamera dan seterusnya lah gitu. Jadi kami pulang akhirnya ke rumah mertua sebentar gitu kan, ke rumah mertua, terima kasih dan seterusnya gitu kan. Lalu istri saya tanya, kita tidur di mana malam ini? Iya di mana ya? Saya juga bingung, saya bilang gitu kan. Kita mikir, ngobrol, udah kita istirahat dulu sambil mikirin. Nah, kebetulan Istirahat di mana itu? Ini pengantin atau apa? saya pulang itu masih pakai pakaian pengantin. Naik taksi apa naik umum dulunya kami tuh. Wah, hancur sekali kan, hancur banget lah itu pulangnya. Masih siang kan, masih di Sunda Kelapa, siang-siang orang makan es kelapa atau dan seterusnya, kita masih pakaian pengantin gitu, yang nggak ada mobilnya, nggak ada apanya gitu. Terus ibu saya bilang itu tidur aja di Bogor gitu kan. Terus saya bilang, oh iya benar juga di Bogor ada rumah kosong ibu saya kan. Baru jadi kebetulan. Nah, itu saya bilang sama Vero, mau nggak tidur di Bogor? Oh ya, rumah siapa? Ada orang nggak? Nggak ada, sepi saya bilang gitu kan. Kosong. Kosong semua, kosong melompong. Beneran kosong dalam arti nggak ada barang gitu kan. Jadi selama jalan terus ibu saya pengen bicara sama Vero gitu kan. Terus dia bicara lah, ya gimana Umi? Ya itu kamu tidurnya di ini ya, Puput, di rumah aja dulu di Bogor. Dan jangan lupa beli kasur, kata ibu saya gitu kan. Ya. Ya, kata istri saya gitu. Udah nggak usah beli kasur, ngapain? Pakai yang ada aja gitu. Saya ya udah jalan aja. Di rumah itu emang beneran nggak ada kasur di rumah. Jadi itu rumah ya kosong, ya rumah nggak ada peralatannya, nggak ada segala macam gitu. Tapi bayangkan kalau kalian mampir toko beli kasur pakai baju pengantin. Itu parah itu. Akhirnya tidur pakai apa? Ya tiker minjam saudara ya gitu. Kebetulan ada saudara yang tiker kampung gitulah ya. Ya. Akhirnya ya tidur malam itu tanpa bantal itu kan. Tapi malam kedua kita udah mikir kan, ini nggak bener nih kalau begini. Akhirnya kami jalan naik angkot pertama ke pegunungan Pamijahan, itu dekat di bawah kaki Gunung Salak tapi arah ke Bogor Barat. Setelah itu kami naik angkot lagi ke puncak, ke Cisarua gitu. Nah akhirnya kami menginap di sana, resort lah, di cottage sana. Nah, agak bener lah itu. Iya. Agak manusiawi lah ya. Berapa saya lupa, di malam keberapa lah itu. Tapi kemudian mikir tentang keberlanjutannya bagaimana? Ya itu, istri saya bilang, lu kok ini nggak ada tempat tidur? Ya kan tadi Umi udah bilang suruh beli kasur. Ya aku pikir kan kasur ada, kita nggak usah beli yang baru gitu loh. Ternyata ini beneran nggak ada tempat tidur, dia kaget juga. Akhirnya di situ mulailah kami berpikir. Terus kita setelah dalam tanda petik bulan madu gitu kan, setelah ini kita tinggal di mana gitu kan? Ya saya bilang kalau saya sih fleksibel, mau tinggal di rumah ibumu boleh, di rumah ibuku juga boleh. Atau di Masjid Sunda Kelapa. Karena kan saya nggak berani kan, dia ketus banget dan dia keras, dan waktu itu ada kesepakatan untuk nggak tinggal di rumah orang tua maupun di rumah mertua kan. Jadi saya jawabnya gimana gitu kan. Iya. Dan soal saya punya rumah atau nggak punya rumah, saya udah jawab ke bapaknya bahwa saya nggak punya rumah. Maksudnya saya nggak berani menyiapkan rumah gitu. Ya rumah itu rumah di Bogor dari ibu saya sih buat saya, tapi kan rumah dari orang tua ya. Iya. Aku mau memberi giliran Gibran bertanya dulu. Dia sepertinya kebingungan karena persiapannya kok beda sama ngobrolnya ini. Biasanya kan kalau Nggak apa-apa sekarang. Usman Hamid kan kontras, Amnesty Internasional dan lain sebagainya, itu serius. Daripada ngobrol yang ribut nanti Om Chandra jadi penyebab migrainku kumat nanti. Gini aja. Ya, kamu perlu nyontoh loh trik-trik menghadapi pernikahan dan istri yang ketus itu. Ya, tapi masa tanpa persiapan bener. Itu serius tanpa persiapan. Nggak ada. Terus uang kalian habis dalam berapa waktu itu? Loh, alhamdulillah pada saat hari pernikahan itu kan kami setelah sekian hari pulang dari jalan-jalan naik angkot itu, kami ditelepon sama tante. Usman, kamu di mana? Gimana, lancar semua? Alhamdulillah tante, ini mampirlah ke rumah. Ya ke rumah di Bak Bulus di Adiaksa itu. Sampai rumahnya itu loh. Apa sih tempat buat taruh uang kalau mendengar pernikahan itu, tapi dalam tradisi Jawa itu yang Kotak amal. ya kotak amal ya, trombol. Kalau di Salim tuh trombol gitu kan. Itu tuh punya kalian. Loh, kok punya kami tante? Lah emang buat siapa? Ambil aja. Wah, kita mulai bingung gitu kan.
waduh, rezeki nih gitu kan. Akhirnya kami buka itulah semuanya gitu kan. Terus kami hitung gitu kan. Suruh hitung sama tantenya gitu kan. Dihitung gitu kan sama Vero. Setelah selesai segini tante gitu kan. Ya udah bawa aja. Loh, beneran nih tante gitu kan. Iya bawa. Nah, buat kalian. Emang kalian mau tinggal di mana gitu. Bener juga sih tante. Udah akhirnya kita pulang dengan waduh, jadi enak nih gitu kan. Bukan jadi nggak enak malah jadi enak nih. Akhirnya ya udah dengan modal itulah kami ngontrak di Condet dekat kantornya istri di Jalan Kampung Tengah itu. Ya. Itu bukan kontrakan, itu kos-kosan kayaknya itu. Rumah petak ya, lebih parah dari rumah petak. Bukan rumah petak, malah ya kosan kamar gitu loh. Rumah petak yang Rawasari, Cempaka Putih dan Matraman. Ya. Yang paling parah yang mana? Yang Condet itu? Condet itu paling kecil itu. Itu kamar mandi dalam. Kamar mandi di dalam, ya dapur, ya itu sebelah kasur. Dapur di sebelah kasur. Itu berapa lama di situ? Lumayan ya, hitungan berapa bulan gitu lumayan. Karena menemani masa-masa awal dia pingin dekat dengan tempat kerja gitu. Saya juga nggak merasa risih gitu. Memang wilayahnya juga lumayan asri sih menurut saya. Iya. Tapi nggak bisa nanem ya? Nggak bisa. Hobinya kan tanaman. Tuh, itu saya cuman memelihara tanaman orang kalau di sana. Terus mulai bisa menanam ketika tinggal di mana? Matraman itu posisinya di sebelah Gramedia gitu. Jadi rumah petak, rumahnya kecil tapi kan perpustakaannya besar. Iya, oke. Itu punya bougainville 3-4 warna gitu ya. Ada sejumlah tanaman lain. Juga di Rawasari dan di Cempaka Putih di kompleks Setnek gitu di lantai 2-nya. Itu saya taruh banyak pohon gitu. Jadi kalau malam gitu, apalagi purnama itu kami tiduran sambil melihat langit, itu asik banget kayaknya. Iya, sambil meratapi kehidupan ya. Ya, tapi itu bayar kontrakan tahunan itu loh. Sebenarnya kami ada dikasih rumah gitu sama abang saya, kebetulan ibu saya itu kan itu loh, adik kamu satu-satunya yang nggak punya rumah itu ya cuman Usman gitu kan. Saya bilang sama ibu saya, Usman nggak perlu rumah, alhamdulillah senang-senang aja begini gitu kan. Ya nggak bisa kan, kamu udah menikah, kamu harus ada rumah, yang lain semua punya rumah gitu kan. Enggak harus, pokoknya harus kata ibu saya gitu. Melarat tapi sombong ya. Keren itu, keren. Yeah. Sampai akhirnya ibu saya tuh minta abang saya itu untuk membelikan rumah gitu. Nah, abang saya yang sibuk lah, ini beli rumah. Sampai akhirnya beli yang di Gunung Putri itu gitu. Tuh abang yang mana kan 10 bersaudara, Usman nomor 9, yang ini, yang biar dukun yang menebak. Ahmad Syarifuddin. Kok tahu ya mas? Dukun namanya juga. Aku tuh di rumah punya banyak keris. Ya, keris itu buat antena. Ya. Gulek sinyal. Iya dia lah itu, dia dulu lulusan Gontor, nggak sampai lulus sih sebenarnya. Ya dia bantu saya itu, dan ada 2 rumahnya itu kan waktu itu dikasih ke kami itu di kota wisata lumayan besar itu, tapi kami nggak merasa nyaman tuh rumah orang gitu, maksudnya kalau bukan kami yang hasil kerja keras ya. Iya gitu gayanya. Iya. Tapi justru di momentum ini ketika Mas Usman menyebutkan keluarga, aku merasa perlu bertanya, kenapa memilih menjadi aktivis HAM? Kenapa tidak menjadi kiai? Bapak kan kiai, Abdul Hamid. Ibu juga Nyai Halimatus Sa'diyah, punya majelis. Saya kecil itu dipanggilnya kiai sebenarnya waktu kecil itu. Baru setelah SMP saya dipanggil abang gitu oleh adik saya itu. Dan memang ibu saya, ayah saya, terutama ayah saya memang kepingin saya jadi kiai gitu. Tapi saya kok lebih merasa saya jadi aktivis itu lebih karena ibu saya jadi inspirasi gitu. Karena beliau itu kan punya banyak majelis taklim. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pagi, siang itu nggak pernah berhenti. Selalu ngajar di tempat yang berbeda-beda. Itu di sela-sela kesibukan berpolitik ya, di Golkar ya? Ya, tapi Golkar itu 1980-an akhir atau 1990-an awal, kalau nggak salah ibu saya berhenti gitu. Oke. Tapi sebelumnya sangat aktif, fungsionaris lah, sering bolak-balik kantor Golkar yang di Anggrek di Jakarta Barat maupun yang di Pegangsaan bekas rumahnya Aidit itu. Juga ayah saya sebelumnya itu kan ayah saya di Partai Ka'bah, di Partai P3 lah di masa itu gitu. Ya. Kebetulan ayah saya itu semacam penyantun sejumlah masjid gitu. Jadi baik itu masjidnya Nahdlatul Ulama maupun masjidnya Muhammadiyah gitu. Ya.
Salah satu contohnya yang di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat itu Masjid Ma'arif, itu punya Nahdlatul Ulama, dan Al-Muhajirin itu punya Muhammadiyah. Itu ayah saya ikut ya menjadi dewan penyantunnya lah. Dan itu masjid di Lambar di Jakarta Barat, Masjid Ar-Ridho. Banyak lah, ayah saya tuh banyak sekali ininya. Sampai waktu meninggal itu meninggalkan surat wasiat, kita itu disuruh menyembahyangkan jenazahnya itu di setiap masjid yang pernah dia datangi. Masya Allah. Tapi surat wasiat itu ketemunya setelah seminggu kemudian, jadi aman. Ya. Berarti ini Gus ya, Gus Usman Hamid. Aduh, ya kadang saya kangen sih sama ayah saya itu. Jadi ya orang yang nggak pernah berhenti dari pagi sampai malam minta saya belajar agama kira-kira gitu ya. Karena kan almarhum itu gagal meyakinkan istrinya, ibu saya, untuk saya pesantren seperti abang-abang saya gitu. Abang-abang saya gontor beberapa gitu ya. Ibu saya tetap bersikeras untuk sekolah terbuka, sekolah negara, sekolah modern lah gitu ya. Ayah saya tetap kepingin pesantren sampai akhirnya dicari jalan tengahnya. Jadi pagi itu saya sekolah umum, lalu jam 1 saya udah ke madrasah, jam 4 saya bubar, jam 5 itu ngaji kitab kuning, lalu habis maghrib ngaji tajwid, habis isya itu belajar tentang dalil Al-Quran lah, penjelasan teksnya, penjelasan akalnya, gitu. Jadi dalil akli gitu-gitulah. Itu setiap hari, nggak pernah saya bisa nonton TV. Jadi kalau dengar teman-teman cerita film, cerita video itu saya seperti merasa orang yang berbeda gitu di antara teman-teman. Bapak wafat umur berapa, Usman? Umur 74 tahun 90. Beliau kelahiran 1916, 60 tahun. Waktu itu umur Usman sendiri berapa? 14. Iya. Lebih beruntung kamu berarti, Le. Gibran ini umur 21, bapaknya meninggal. Waktu Om Usman cerita kok kamu kayak menahan air mata, kenapa? Yo mau gimana? Makna kehilangan bapak bagimu apa, Gibran? Saudara Usman mohon ditunggu sebentar, nanti gilirannya tiba. Makna kehilangan bapak. Ya kehilangan guru, kehilangan teman. Terus? Apalagi terakhir-akhir ini kan lulus kuliah terus PSBB gini sama bapak terus loh. Oh iya betul. Ya masih kehilangan gitulah. Akan merasa kehilangan sampai kapan? Ya kalau kehilangan itu akan terus. Cuman namanya hidup ya nih harus terus juga. Oh iya. Kalau sekarang Mas Usman, makna kehilangan bapak? Kosong ya. Jadi waktu itu saya langsung berhenti dari seluruh kegiatan keagamaan itu. Saya itu kan di madrasah dekat sama ustadz-ustadz juga. Jadi kepala sekolah, guru-guru saya itu datang ke rumah untuk minta saya sekolah lagi. Saya nggak pernah mau lagi sekolah. Terus berhenti sekolah atau gimana? Berhenti. Madrasahnya itu yang berhenti. Oke, ya. Saya kayak saya sekolah agama karena ayah saya gitu. Kayak sampai kepala sekolah berapa kali datang ke rumah itu Ustadz Yayat di yayasan amal kebajikan Arif Rahman di Jakarta Barat. Ustadz Yasir, banyak lah yang datang ke rumah. Kebetulan waktu itu saya cukup diandalkan lah di madrasah gitu. Kalau ada dari Departemen Pendidikan memeriksa kualitas pendidikan, biasanya di untuk bahasa Arab atau ya macam-macam lah gitu ya. Jadi tapi setelah itu saya tinggal, saya nggak pernah lagi saya. Dan sekarang penyesalannya lumayan tinggi kadang-kadang. Larinya ke musik gimana ceritanya? Nah itu kelas 3, jadi kan itu saya kehilangan kelas 2, SMP saya. Jadi saya umur 15 itu mungkin karena saya udah mulai punya waktu, nggak ada kegiatan keagamaan yang ketat seperti itu. Jadi di situ saya udah mulai dikenali musik oleh seorang sahabat lah waktu itu ada. Sampai sekarang masih jadi sahabat dekat saya. Namanya Denny Setiawan. Jadi saya dikenalkan lagu-lagu Iwan Fals waktu itu dan lagu rock luar negeri ya, Guns N' Roses, kemudian Rolling Stones. Meskipun sebelumnya saya sebenarnya sempat mengenal musik luar tuh dari abang saya, itu tentang musiknya John Lennon gitu. Jadi dia waktu itu di kamarnya penuh dengan atribut John Lennon, tapi ada satu kaset yang cukup tebal itu album Imagine itu baru diluncurkan itu. Saya baca liriknya kan, lirik-liriknya itu kan ada bahasa Indonesianya gitu. Saya merasa wah ini dalam gitu. Jadi tentang perdamaian, tentang agama, tentang kehidupan manusia, tentang persaudaraan gitu.
itu akhirnya saya merasa, saya coba itu sebagai satu pelampiasan mungkin ya. Ya. Akhirnya saya terperosok jauh di musik itu sebenarnya itu. Sampai SMA itu saya menyicil uang untuk bikin studio musik sendiri itu di SMA itu? Ya, di sebelah Majelis Taklim ibu saya. Jadi kalau hari Sabtu kan pengajian penuh ibu-ibu semuanya kan, berkerudung dan seterusnya itu. Nah kira-kira ibu-ibu itu udah pulang ya sore, kira habis maghrib itu mulailah nongkrong anak-anak muda bercelana pendek robek-robek. Iya. Ganti acara ya. Kloter beda ini kan. Lumayan jadi pusat kegiatan anak-anak muda lah. Namanya waktu itu saya kasih nama Jelambar Roadhouse Blues. Woi, keren. Main gitar atau piano? Itu main gitar, bisa main banyak, tapi yang lebih nyaman main gitar lah. Ya. Vokal. Waduh, saya hancur suara saya. Sama kita berarti, sama. Gak usah khawatir. Tapi kemudian SMA sudah mulai dapat hiburan lah, bermusik untuk mengatasi rasa kehilangan. Giliran pas kuliah, kok bisa terjebak di dunia hukum itu bagaimana? Padahal pengennya arsitektur. Oh iya, gara-gara telat daftar aja itu. Pengennya teknik juga ya? Ya, waktu itu saya ngelamar teknik elektro untuk beberapa universitas termasuk UI dan UGM. Malah UGM itu saya sempat yakin lah itu sampai ke Jogja segala itu. Tapi ternyata gagal semuanya itu. Maksudnya di UMPTN ya waktu itu. Saya kebetulan lagi asik-asiknya main musik gitu. Ada beberapa lagu kami yang waktu itu juara aransemen lagu terbaik, lirik terbaik gitu di acara-acara festival di Jakarta, namanya Festival Musik Indonesia, tapi untuk karya cipta lagu sendiri yang dibuat oleh PRSSNI, itu Persatuan Siaran Swasta Nasional Indonesia itu. Ya. Jurinya ada Ben Sleo dan lain-lain lah itu. Nah itu saya sampai lupa daftar gitu. Bahkan saya sempat jalan ke Bali bersama kawan itu, naik bus saja itu. Itu nggak ditegur sama ibu, lupa daftar Kita itu? lagi di Mekah. Wow, oke. Itu bukan lupa daftar atau nggak mau kuliah mungkin? Iya, nggak tahu ya. Mungkin dua-dua yang kombinasi itu. Jadi ibu waktu itu lagi di Mekah, kemudian pulang, ibu tanya, gimana sekolah? Aduh, lupa daftar. Ternyata yang akhirnya ibu saya bilang pokoknya harus daftar. Harus segera daftar. Karena jangan sampai nganggur. Kedong deh. Terus bisa setir sakti gimana ceritanya? Karena dekat dengan rumah dan ibu saya bilang dulu almarhum bapak kalau lewat Trisakti itu bilang ini rasanya suatu hari harus ada anak kita yang kuliah di sini gitu. Ya. Nah, saya daftar lah ke situ. Daftar rata-rata udah tutup pendaftaran itu. Yang buka itu hanya ekonomi dan hukum. Nah, saya daftar ekonomi, akuntansi waktu itu. Ternyata kampusnya itu bukan di Grogol yang dekat rumah saya, melainkan di Rawasari, di Bypass. Oh, jauh, ya. Ibu saya bilang jangan terlalu jauh kalau di sana. Oh ya udah. Tapi yang ada hukum. Ya pokoknya kamu daftar dulu lah gitu. Ibu saya itu kan aktif ya, namanya orang partai, orang Majelis Taklim, pengurus Al-Hidayah se-DKI gitu. Jadi hal-hal kayak gitu oleh ibu saya itu diurus sampai ke kampus gitu, sampai bicara sama dekan kampus, rektor kampus. Saya ingin anak saya di sini. Oke. Iya. Saya ingin anak saya masuk arsitek gitu kan, karena dia suka teknik dan arsitek gitu kan. Baik Bu, kalau begitu anaknya kita daftarkan dulu di hukum, tapi semester 2 kita pindahkan ke arsitek. Ya sudah, lanjut. Nah, setelah semester pertama itu kan, saya mikir kok gampang ya hukum. Gak pakai mikir ya? Gak pakai mikir kok nilainya lumayan oke nih, saya bilang gitu kan. Lalu nyaman di situ. Lalu nyaman di situ dan kebetulan udah banyak kenal kawan kan. Iya. Ya udah, kata ibu saya yakin ya di sini. Ya udah. Accident berarti ya? Ibu saya sempat sedih, jadi sempat rapat keluarga semua dipanggil. Umi dari dulu kepingin anak-anak itu masuknya seluruhnya eksakta. Nggak boleh ada yang sosial. Iya. Ekonomi gitu, fisika, kimia gitu kan, matematika gitu kan. Sekarang Usman ini kok ada di hukum, ini gimana caranya? Kalian ini abang-abangnya, kakak-kakaknya pikirkan supaya Usman ini kembali ke jalur eksakta gitu kan. Waduh, saya udah pasrah aja deh kan. Ya udahlah, Umi lah gitu. Udah, sampai akhirnya abang saya juga nggak bisa berbuat banyak. Ya udahlah, kita terima aja gitu. Dan bertemu dengan tahun-tahun sakral itu ya, 97, 98, 99 ya, tahun-tahun reformasi. Belum, itu masih 95.
Oke. 96 baru mulai agak panas. Itu sudah mulai ada ribut-ribut politik kan dengan pengambilan partai PDI di Ponegoro itu. Saya sama kawan-kawan Trisakti waktu itu kami ke markas PDI di bulan-bulan itu belum terjadi penyerangan kantor PDI. Jadi masih orasi-orasi di depan Ponegoro 58 itu. Akhirnya saya mulai mengikuti perkembangan politik gitu. Meskipun sebenarnya waktu itu membayangkan saya menjadi diplomat lah, karena teman-teman saya bilang, udahlah hukum aja. Hukum tuh ada HI, ada hukum internasional gitu kan, hubungan internasional juga, dan bisa keliling dunia. Wah, menarik juga keliling dunia. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Banyak lah kawan-kawan yang memuji gue, kita enak di sini di hukuman, lu jangan pindah dong, jangan pindah ke fakultas lain gitu-gitu lah ya. Ya udahlah, akhirnya lanjut aja di situ. Tapi tahun-tahun 96 itu sebenarnya saya masih lebih banyak berkegiatan budaya karena saya gabung di unit seni dan budaya USD. Iya. Masih ngeband berarti ya? Ya masih ngeband itu, tapi saya punya band baru di kampus itu dan membawakan lagu-lagu YouTube. Terus yang mendorong Usman kepada pergerakan yang lebih serius apa? Apakah krisis moneter atau bagaimana? Jadi saya waktu itu memang diajak oleh kawan saya yang lebih senior gitu ya untuk ikut dalam rapat-rapat mahasiswa. Kebetulan saya di rumah itu kan juga diskusi politik sering dengan ibu saya, dengan kakak saya. Kebetulan kakak saya kan dan bapak itu langganan 2 koran, Pos Kota dan Kompas waktu itu. Kita bahas berita-berita Kompas waktu itu. Ada semacam persambungan aja antara diskusi di kampus dengan diskusi di rumah gitu. Kebetulan karena ibu saya mungkin orang politik, orang partai, pasti enggak lah ya tentang perkembangan. Mentornya berarti bapak sama ibumu sendiri ya mentor dia? Ya, bisa dibilang begitu. Meskipun ibu itu tahun 90-an udah mulai memberi jarak pada Golkar. Kalau ayah saya jelas karena kecewa. Beliau itu waktu itu ikut mendanai sejumlah caleg dari P3, dari Partai Kabah itu. Lalu setelah jadi seperti lupa lah gitulah kalau istilah ayah saya itu. Jadi ayah saya kecewalah dengan waktu itu dengan orang-orang partai P3, akhirnya ikut mendukung ibu saya di Golkar. Setelah pemilu 87, seingat saya itu ibu bapak saya mulai merasa cukup fokus agama aja lah kira-kira gitu. Terus titik temunya dengan Kontras itu pertemuan dengan Cak Munir. Nah, itu 98. Jadi saya waktu bulan Mei itu kebetulan itu bulan di mana kami sedang ada berbagai kegiatan. Saya waktu itu mau menghadiri Kongres Ikatan Senat Mahasiswa Hukum di Pontianak. Mei ada kegiatan penting tanggal 6. Ya, tanggal 6, 7, tanggal 6 tuh ulang tahun saya. Tanggal 8 itu kita memobilisasi demonstrasi terbesar lah itu. Mungkin 15.000 kali itu. Tapi itu hanya terhenti di sekitar kampus gitu, nggak bisa jalan ke DPR gitu. Bahkan kami waktu itu kan kampus kami di posisi pojok antara jalan S. Parman yang menuju DPR dan jalan Kiai Tapa yang menuju Kota Tua. Nah, benar-benar diblokade oleh pasukan bersenjata dan kendaraan-kendaraan berat lah gitu. Sampai akhirnya tanggal 12 Mei itu kami baru berhasil memobilisasi lebih besar lagi, mungkin 25.000, mungkin sangat besar itu. Itulah peristiwa yang akhirnya dikenal sebagai peristiwa Trisakti, dan kebetulan pada saat yang sama sedang ada pemilihan umum di setiap fakultas, dan saya dicalonkan oleh kawan-kawan saya sebagai calon ketua senat untuk fakultas hukum. Akhirnya saya terpilih Juli, Agustus lah gitu.
Nah, karena keterpilihan saya sebagai ketua senat itu, saya sering diajak untuk membicarakan kasus 12 Mei itu untuk bagian dari tim pencari fakta. Nah, saya lihat di kampus itu pendekatannya sangat legalistik gitu. Oke. Karena ini sedang diproses oleh kepolisian militer gitu ya. Tunggu aja gitu. Saya merasa enggak dong, kalau yang menembak ABRI, maksudnya pasukan polisi dan militer, yang ngusut mestinya bukan mereka gitu. Mesti ada pihak yang lebih independen gitu. Nah, tapi kawan-kawan saya di kampus itu lebih dominan, udahlah kita ikut aja proses hukum di peradilan militer. Lagi pula, pakai peradilan apa lagi, kan belum ada. Tapi saya agak resah, termasuk waktu itu kami marah karena ada senior lawyer di LBH itu, Pak Adnan Buyung Nasution, yang justru menjadi pengacara dari pihak aparatnya, dari pihak Sempat dekan kami, Pak Adi Andoyo, memanggil Buyung, termasuk Asegaf, untuk ke kampus dan meminta penjelasan mengapa mereka membela pihak aparat gitu kan. Karena mereka itu kan datang tanggal 13 Mei sehari setelah penembakan dan seperti berjanji untuk membela kami gitu. Ternyata ya gitu. Nah, itu sebulan setelah peristiwa itu kejadiannya. Nah, akhirnya Buyung, Asegaf dipanggil ke Fakultas Hukum waktu itu, disidang lah dalam tanda petik gitu, dan diminta bersumpah gitu. Seingat saya yang berdiri itu Asegaf untuk bersumpah, Buyung menolak gitu. Sampai ada pertemuannya tidak jadi, bahkan mereka hampir dikeroyok oleh mahasiswa karena saking kesalnya mahasiswa tidak mendapat penjelasan yang masuk akal lah gitu. Nah, di situ saya merasa kenapa enggak kita cari jalan untuk ketemu dengan sejumlah orang yang mungkin lebih mengerti tentang masalah ini. Ketemulah kami dengan Munir, Bambang Sugianto, dengan Hendardi, dengan Daniel Panjaitan, dengan Bambang Sugianto di Kontras. Nah, mulai saat itu saya lebih banyak mangkal di Kontras daripada di ruang senat saya gitu. Ini penting, Gibran. Ini Gibran waktu itu belum lahir. Belum. Masa? Iya, kamu kelahiran tahun berapa, Le? 99. Kelihatan ya betapa kita sudah berumur ya, Mas Usman. Iya, Gus. Katanya tadi suruh awet tua tadi, Brandra. Ketemu dengan Cak Munir, kesan pertamanya bagaimana? Asik, rendah hati dan dingin, lalu humoris dan otentik. Otentik. Ya. Lugas kalau bicara itu dia kalau konferensi pers misalnya waktu itu kan konferensi pers di tahun itu menegangkan menurut saya. Iya, betul. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Apakah setelah konferensi pers itu kita akan baik-baik saja gitu. Nah, itu Munir dingin sekali meskipun didampingi oleh senior-senior ya seperti MM Billah, gitu. Ada juga Khotibul Umamiranu dari PMI. Waktu itu kan Kontras didirikan oleh 11 organisasi, salah satunya PMI, organisasi NU. Di situ saya belajar banyak diskusi informal gitu. Kebetulan kan saya di kampus juga ada background rohis gitu. Jadi saya punya semacam keyakinan hak asasi manusia yang datang dari ajaran Islam. Tapi kenapa protes ketika ditaruhnya di divisi opini publik? Oh, bener. Karena saya merasa sarjana hukum. Belum sarjana ya waktu itu. Iya. Kan, waktu itu Munir bilang, "Man, gimana? Kapan lulus?" "Nanti, Cak, September 99 gitu kan." "Ya, kamu lah gabunglah sini." "Terus syaratnya apa, Cak?" "Alah, pakai syarat. Masuk aja gitu kan." Ya udahlah, saya bilang, "Masuk bener nih, Cak?" "Iya." Ya udah, dibuatlah kepengurusan baru karena kan Kontras waktu itu belum ada badan hukum. Jadi masih kelompok kerja yang kantornya juga numpang di LBH di pojok sekali kecil itu. Nah, di situ Munir menempatkan saya di opini publik, namanya itu divisi memobilisasi sikap dan opini nasional maupun internasional. Panjang sekali nama Oh iya. Saya datang ke rumahnya hari Sabtu di Jatinegara itu. "Cak, ini gimana masa aku di divisi opini publik?" "Lah, emang kenapa? Aku kan orang hukum." Gitu. Belagu. Mulai gaya. Karena kan saya lihat divisi hukum tuh kayak gugat sana, gugat sini gitu kan. Dan ada semacam dorongan intelektual untuk menuangkan pikiran-pikiran ke dalam surat, ke dalam gugatan gitu. Nah, waktu itu Cak Munir mengeluarkan kartu advokat di dompetnya itu. "Nil, ini kartu advokatku." Terus dibuang ke luar pintunya tuh. "Tuh, tak buang. Aku ini butuh kamu itu karena kamu aktivis, karena kamu pemimpin mahasiswa. Aku butuh kamu memobilisasi orang turun ke jalan, bikin parade, bikin pawai untuk mendesak perubahan politik. Bukan hukum. Karena hukum sekarang itu menurut dia nggak berfungsi. Akibat dari sistem politik yang mematikan hukum itu. Gitu. Sistem politik ini sendiri dilahirkan oleh intervensi militer.
Oke. di dalam kehidupan politik gitu. Akibatnya politik, hukum seluruhnya tersubordinasi pada kekuasaan militer di masa itu. Gitu. Jadi kalau struktur politiknya nggak berubah, struktur militernya nggak berubah, maka hukumnya nggak berubah gitu. Oke, ini sebelum menjadi serius, aku mau bertanya. Itu kartu advokatnya setelah dibuang diambil lagi nggak? Aku rasa diambil lagi. Itu aktingnya Cak Munir bisa-bisanya dia ya. Ya. Mungkin setelah sekian tahun kan saya kira Cak Munir itu sadar bahwa perubahan itu juga memerlukan semacam keterlibatan lebih jauh untuk menemani mereka yang mau berubah, menemani mereka dari dalam. Jadi waktu itu kan kita benar-benar merobohkan dalam tanda petik kewibawaan militer gitu yang yang ditakuti lah, orang nggak ada yang berani mengkritik, apalagi berdemonstrasi di depan markasnya gitu. Nah itu sesuatu yang tabu gitu. Nah tabu-tabu itu yang saya kira berhasil dibongkar gitu. Bukan karena Munir atau kontras yang besar, tapi karena pemahaman atas masalah politik kebangsaan yang bersumber dari paham militerisme itu semakin luas ketika itu di kalangan gerakan siswa. Jadi akibatnya militer pun mau tidak mau ikut arus itu. Nah, di dalam militer tahun 2000, 2001, 2002 itu mulai muncul sosok-sosok seperti Jenderal Agus Wijoyo, Jenderal Agus Wirahadikusuma. Gitu kan. Dalam pandangan Munir ini harus jadi sekutu gitu, harus jadi semacam kawan gitu, sehingga ketika itu dia percaya pada sistem untuk kita ikut memfungsikan dari dalamnya. Begitu pula hukum, dia mulai ikut terlibat dalam merumuskan undang-undang yang baru. Hampir setiap pertemuan saya selalu diajak, saya juga kurang ngerti kenapa, mungkin karena kedekatan pribadi kan saya sering menemani malam itu sampai pagi gitu, apalagi kalau almarhum sedang di Jakarta kan biasanya ada 1-2 hari pulang malam gitu ya. Tapi selama di Jakarta itu kami sering ngobrol sampai pagi lah, gitu, sampai subuh malah. Oh ya, sebentar. Ini Gibran menyiapkan pertanyaan dari tadi, belum satu pun ada yang ditanyakan. Tadi tanya-tanya loh. Tanya apa? Tanya kecil-kecilan. Ini mumpung ketemu dengan living legend ini, tanya apa gitu? Perkembangan demokrasi sendiri di Indonesia sampai sekarang bagaimana Om? Sudah berapa benar lah atau masih banyak yang perlu dibenahi? Secara umum sebenarnya kita masih harus bersyukur karena secara sejarah gitu, ini demokrasi yang terpanjang. Indonesia pernah punya periode demokrasi sangat singkat, tahun 55 sampai 59. Itu demokrasi yang terpenting di dalam sejarah Indonesia, demokrasi parlementer itu. Tapi usianya hanya 4 tahun, 5 tahun karena Soekarno kemudian membubarkan Majelis Konstituante, membubarkan Partai Sosialis, Partai Masyumi. Oh ya, saya dulu di Masyumi jauh sebelum Partai Ka'bah itu. Setelah itu Soekarno memberlakukan demokrasi terpimpin. Buat para sarjana itu bukan demokrasi. Soeharto juga kemudian memberlakukan demokrasi Pancasila 30 tahun. Buat para sarjana, buat para aktivis itu bukan demokrasi, itu otoritarisme, itu kediktatoran. Gitu. Sehingga sekarang ini bisa dikatakan periode demokrasi yang paling panjang gitu. Dan kalau menggunakan ukuran teoritisi demokrasi seperti Arne Lichhardt gitu, itu 19 tahun kalau sebuah negara sudah melewati proses pergantian pemerintahan secara periodik tanpa ada interupsi kudeta militer, tanpa ada perang bersaudara, maka negara itu sudah mengalami demokrasi yang stabil gitu. Nah, secara komparatif regional di ASEAN misalnya, Indonesia masih yang terbaik dibandingkan Thailand berkali-kali mengalami kudeta, apalagi Myanmar. Kalau kita lihat peristiwa kudeta 1 Februari yang lalu itu kan memundurkan kembali bukan hanya Myanmar tapi juga kawasan itu. Di Timur Tengah kalau kita lihat tahun 2010-2011 itu orang dulu membayangkan Mesir itu akan jadi masa depan demokrasi Timur Tengah yang paling penting. Begitu pula Tunisia gitu. Jadi mewakili Afrika Utara tapi negara Muslim yang akan memasuki periode demokrasi gitu. Tapi yang terjadi pada Mesir kan akhirnya justru konflik kembali, kekerasan sektarian dan akhirnya kudeta militer. Sekarang masih dipimpin oleh seorang jenderal militer, Jenderal El-Sisi gitu. Turki juga begitu, yang dulu bahkan sudah hampir masuk ke Uni Eropa, sekarang kembali di bawah kediktatoran lah bisa dibilang, atau otoritarianismenya Erdogan gitu. Jadi kalau perbandingan dunia itu memang Indonesia masih dalam posisi yang saya kira harus bersyukur gitu. Meskipun kualitasnya sekarang itu
pada titik yang sangat rendah gitu. Yang pertama, menurunnya kebebasan sipil untuk warga mengkritik atau memprotes. Yang kedua, melemahnya oposisi politik gitu. Yang ketiga adalah mulai rapuhnya sistem elektoral, sistem pemilihan umum gitu. Kalau yang pertama itu lebih banyak misalnya soal kebebasan berpendapat, kriminalisasi ekspresi pendapat, baik pendapat-pendapat politik, pendapat kritik pejabat negara, kritik negara, dan seterusnya. Kalau yang kedua itu oposisi politik lebih pada kontrol dan keseimbangan antara pemerintah dan parlemen. Sekarang kita lihat partai yang seharusnya jadi oposisi seperti Gerindra malah jadi merapat ke pemerintah. Tinggal satu, Partai Demokrat. Partai Demokrat sebenarnya belum terbiasa menjadi oposisi karena ketika muncul di tahun 2004, dia langsung menjadi penguasa dan berkuasa selama 10 tahun gitu. Jadi sulit juga diharapkan menjadi oposisi. Bahkan belakangan yang seperti itu saja diambil alih oleh pemerintah. Setidaknya oleh orang pemerintah, oleh Kepala Staf Presiden Muldoko gitu lah. Sudah, nanti saya ketularan migran loh, sudah. Cukup kalian berdua saja yang migran. Kualitasnya itu agak turun, Gibran. Sekali ini ya. Saya soalnya dalam pergerakan itu, bagian saya pergerakan senyap, nggak kelihatan orang. Bagian wiridan, dongo, ziarah kubur wali, sowan-sowan kiai gitu. Diajak mikir gini ya, khawatir hang aku. Ini tapi justru saya mau nanya sama Usman, kan dalam pergerakan ada ancaman, ada teror, ada bujuk rayu harta, kekuasaan wanita dan lain sebagainya. Menghadapinya bagaimana? Ya biarin aja. Kan karena saya merasa ayah saya mengambil keputusan meninggalkan Partai Ka'bah yang dianggapnya tidak lagi mewakili Masyumi gitu ya. Atau ibu saya meninggalkan Partai Golkar yang dianggapnya tidak lagi mewakili itu. Dan akhirnya ada di jalan sepi gitu ya. Tidak lagi ramai di politik pemilu gitu. Juga ada banyak guru-guru saya yang akhirnya memilih jalan sepi itu gitu. Jalan yang mungkin ditekan, diserang, dimaki gitu. Dan saya kira memang setiap kita yang dewasa mestinya paham bahwa tidak mungkin kita bisa disukai oleh semua orang seperti anak-anak kan. Iya. Hanya anak-anak yang disukai oleh semua orang gitu. Iya. Dan sulitnya membuat manusia dewasa supaya disukai orang itu kan sama seperti sulitnya meminta bayi untuk berhenti menangis. Hampir nggak mungkin. Tapi menghadapi teror bagaimana? Mungkin telepon lah atau ancaman pembunuhan bahkan. Waktu almarhumah ibu masih ada itu biasanya saya pulang ke rumah ibu karena ibu saya yang membuat saya merasa jadi lebih berani gitu. Dan ibu saya sudah mengalami itu sejak tahun 98, 99 gitu. Ya. Jadi ketika awal-awal teror itu terjadi, ibu saya memang cukup berpikir dua kali ya bahwa di antara keluarga, di antara anak-anaknya yang seluruhnya bergerak di ekonomi gitu ya. Kok ada satu anak yang mengambil resiko tinggi gitu. Bahkan saya ingat tahun 99 ketika saya pulang ke rumah itu mungkin jam 11 apa itu. Ibu saya nunggu, saya mandi, kemudian saya ngaji di kamar. Terus ibu saya nungguin. Sampai selesai ngaji itu ibu saya bilang, bisa nggak kamu berhenti dari kota? Gajinya kuli, kerjanya rodi, resikonya mati. Waktu itu saya bilang sama ibu, waduh kenapa? Ya Umi nggak pingin kehilangan anak lagi gitu. Ibu saya pernah kehilangan abang saya itu Muhammad Ali Hanafi. Saya bilang ya kan ada yang di atas.
Dan kebetulan saat ngaji itu saya menunjukkan satu ayat yang menjelaskan bahwa tidak perlulah kalian takut pada yang lain itu kecuali padaku gitu kan. Nah itu ibu saya bilang, iya Umi paham. Nah, ya kan Umi sering ngajar ngaji gitu. Iya. Ya Umi nggak siap aja kalau sampai itu kejadian kira-kira gitulah. Tapi percakapan itu membekas sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya saya perhatikan ibu saya itu kalau di Majelis Ta'lim itu selalu berdoa untuk saya gitu dan mengajak para jamaahnya itu untuk mendoakan anak-anak semuanya. Tapi yang paling disebut itu nama saya. Secara pribadi mengamalkan hizib apa? Wirid apa? Atau dapat ijazah apa dari kiai mana atau dari bapak? Atau pakai jimat? Saya dulu sering dibawa ke rumah kakek uyut saya di Banten, itu Banten Selatan. Ya orang bilang dan saudara bilang dia sosok yang sudah ma'rifat lah gitu. Jadi hidupnya itu sederhana di sebuah perkampungan desa gitu, luas sekali rumahnya itu. Istrinya kebetulan 4 itu. Saya juga sempat protes. Bah ini gimana sih kok istrinya sampai 4 gitu. Jadi Abah siapa namanya? kenal namanya Abah Opik gitu. Udah meninggal udah lama. Dia dulu banyak menjadi tempat para pejabat lah datang gitu, mau ya minta doa macam-macam lah gitu. Jadi rumahnya itu sangat luas, jadi banyak saung-saung ya, tempat tamu-tamu untuk datang gitu. Jadi ya Mbah Uyut saya itu cuman mengajarkan doa dan mengajarkan sembahyang yang memang unik, panjang sekali bacaannya itu. Kalau sembahyang itu menurut saya setengah jam untuk sembahyang itu nggak kelar, nggak cukup. Nggak cukup. Menurut saya itu terlalu banyak bacaan-bacaannya itu. Saya sampai disuruh nginap di sana gitu kan, supaya biasalah kan di keluarga itu ada semacam keyakinan mistis sebenarnya pada sesuatu yang manusia nggak bisa lihat lagi gitu, yang harus diyakini juga sebagai satu kekuatan. Setidak-tidaknya sebagai energi gitu, dan itu seluruhnya datang dari zikir sebenarnya, wiridan dari zikir-zikir yang panjang gitu. Saya melihat kalau Mbah Uyut saya, bapak saya itu kalau zikir, waduh bisa berjam-jam gitu. Yang masih diamalkan apa? Kalau itu sih rahasia mas ya. Ada tapi ya, pasti ya. Ya banyak lah sebenarnya. Tapi itu semuanya sebenarnya datang dari perpaduan antara rasionalitas dengan irasionalitas itu. Saya merasa keluarga saya itu ada di persimpangan itu gitu. Nah, cuman ibu saya itu lebih ke sisi rasionalitasnya. Gitu. Ayah saya ada rasionalitasnya, dia menjelaskan seluruh dalil itu ada penjelasan akalnya gitu, ada penjelasan rasionalnya seperti Ibnu Tufail gitu. Bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan sesuatu yang irasional sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para sarjana barat, tapi memang pada akhirnya manusia itu memiliki gradasi kesadaran pemahaman yang berbeda-beda gitu. Jadi bahwa Al-Quran nggak bisa diterjemahkan atau ditranslasikan ke dalam sesuatu yang rasional itu bukan karena ia tidak rasional, tapi karena kemampuan merasionalisasinya rendah gitu. Kalau keterbatasan kita sendiri ya. Gitu sih, jadi meskipun ya namanya keluarga separuh, bagian besar NU sebenarnya keluarga saya, meskipun ayah saya itu unik, karena ayah saya itu tadi menjadi penyantun masjid-masjid Muhammadiyah juga, dan ayah saya kebetulan ikut mendirikan bela diri tapak suci di Bogor itu. Kan, jadi bukan pagar Nusa NU, tapi tapak suci Muhammadiyah gitu. Di blasteran lah, saya ini anak blasteran. Terus satu lagi. Wirid itu berguna nggak untuk mengatasi migran? Berguna, tapi harus ada satu gerak yang memang totalitas antara pikiran gitu ya, hati sama raga. Saya memadukan itu dengan meditasi vipassana sejak tahun 2008 gitu. Sejak bertemu Mika ya dari Kanada ya. Mika ini aktivis Kanada yang banyak membantu tahanan politik di Myanmar dan yang puluhan tahun di penjara lalu bertahan dengan teknik vipassana ajaran Goenka itu. Gimana tuh caranya? Itu sebenarnya seperti para wali bertapa ya menurut saya. Ya. Saya juga wali saya. Wali murid. Belum sampai wali nikah. Kalau wali kota nggak mungkin kayaknya, bukan anak presiden. Kan kalau menantu masih bisa juga toh. Iya. Jadi itu saya waktu diajarkan tuh jam 4 pagi mulainya. 4 pagi gitu sampai jam 7 sarapan, jam 9 mulai lagi, jam
12 berhenti, jam 1 mulai lagi, jam 4 berhenti, jam 5 mulai terus sepanjang waktu. Itu memang nggak mungkin saya praktikkan dalam keseharian yang normal, tetapi saya menempatkannya dalam salat-salat saya gitu, dalam sujud saya gitu. Dalam arti fisik, dalam arti segalanya lah. Sejak mengikuti meditasi, migran berkurang ya? Jauh, nggak ada. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak punya persoalan kartu rumah sakit ya? Nggak ada. Saya nggak punya kartu, malah saya nggak tahu KTP saya di mana, SIM saya di mana sekarang, jadi nggak pegang. Pelacakan saya ya sampean tuh daftar kartu rumah sakit Sumber Waras. Ya. Rumah sakit Cikini, Rumah sakit Karolus, Rumah sakit PMI Bogor, Rumah sakit Tebet, Rumah sakit MMC, Rumah sakit Klinik Proklamasi. Terkenal kamu di rumah sakit itu nanti. Benar. Itu di masa-masa saya di Kontras itu. Saya kira ada yang nggak sehat, tapi sekaligus merindukan itu pekerjaan di Kontras itu. Jadi kita itu kerja tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, dan tanpa memperhatikan kesehatan gitu. Dan sekarang itu kalau alumni Kontras itu berkumpul ya itulah dalam istilah yang tadi disebutkan, kerja rodi, resiko mati, gaji kuli. Gitu. Itu terkenal di kalangan aktivis Kontras itu. Jadi pertama saya diangkat sebagai relawan resmi. Sebelumnya itu kan relawan tapi nggak resmi gitu. Gaji? Dikasih uang itu sehari 12.500. Jadi kalau nggak masuk sehari ya potong. Bayarnya setelah salat Jumat itu, setiap hari Jumat. Antri pula yang ngambilnya ya? Antri. Itu boleh tanya teman-teman Kontras lah itu. Tapi ya mungkin karena belum punya tanggung jawab, jadi hampir 24 jam benar-benar untuk pekerjaan itu ya. Ya. Memang Munir sendiri itu almarhum dulu seperti, kalau perlu kita nggak perlu tidur gitu untuk mengerjakan ini semua, dari mulai membaca, bertemu banyak orang, mendampingi, mengunjungi korban gitu. Banyaklah yang saya kira membuat gangguan kesehatan itu terjadi. Saya bisa 3 kali seminggu. Iya benar. Jadi makanya ada Bogor dan seterusnya, karena kan saya lumayan bolak-balik Bogor. Gibran, pertanyaan terakhir Gibran. Diam aja dari tadi. Jangan terkagum-kagum, ini bukan Clark Kent, bukan Superman. Manusia biasa yang bisa kena migran ternyata. Dari cerita Om Usman tadi saya penasaran cara Om Usman membuat work-life balance itu gimana untuk Om Usman? Musik, Menyeimbangkannya. meditasi, salat ya. Saya kira meditasi, bertapa, sholat, apapun itu ritual-ritual keagamaan itu sebenarnya itu manifestasi dari inovasi manusia di masa itu, di zamannya, untuk menemukan semacam ketenangan batin, keseimbangan gitu antara berbagai keinginan yang ada dalam pikiran kita gitu, dan ternyata tidak menjadi kenyataan gitu. Atau sebaliknya, tarikan-tarikan ketidakinginan yang ada di dalam pikiran kita tetapi justru menjadi kenyataan, sehingga seringkali membuat kita sedih, membuat hati kita terluka gitu kan. Jadi pikiran manusia itu kan luas banget kan, itu bisa terbang jauh ke masa depan, terbang jauh ke belakang, bisa seluas apapun gitu. Nah kalau kita nggak kembalikan pada titik keseimbangan itu, menurut saya banyak terjadi abnormalitas gitu. Gejalanya bisa macam-macam, bisa sakit kepala gitu kan, bisa kulit gitu, bisa Psikosomatik ya? macam-macam sih ada. Saya kira banyak gejala yang belakangan ini orang menemukan jalan keluarnya pada meditasi gitu. Cuman karena saya merasa meditasi itu sebenarnya esensi saya sembahyang gitu. Jadi saya mengkombinasikan itu kan. Mbah Yud saya di Banten itu suka mengajarkan bertapanya Sunan Kalijaga gitu. Jadi ya sama gitu. Dan kalau saya keliling ke berbagai daerah gitu, termasuk ke Bali yang Hindu atau ke tempat-tempat Wali Songo itu sebenarnya mirip gitu. Dan dalam sejarah Buddha, dalam sejarah Confucian, itu dalam sejarah agama-agama gitu, bahkan filosof Descartes itu juga melakukan meditasi di akhir-akhir hidupnya itu untuk menemukan titik kebijaksanaan hidup itu. Membangun kondisi kejiwaan gitu, karena kan manusia seringkali tertariknya pada kondisi-kondisi material, sehingga ukuran kebahagiaan itu menjadi sangat subjektif, menjadi sangat relatif. Usman Kontras sudah, Public Virtue Institute sudah, Change.org sudah, Amnesty International sudah. Sebentar lagi guru meditasi sepertinya. Enggak lah, saya nggak berpotensi jadi guru. Jadi sufi saja, biar kayak nyonya. Nyonyamu sufi toh? Istri itu
Rabia. Yaitu inilah sufi perempuan nih menurut saya. Iya. Anak 2, alhamdulillah laki perempuan sudah punya. Ya, alhamdulillah. Syahrazad Wisanggeni, terus Alkemisha Michelle Veronica. Ini yang turun bapaknya yang mana, yang turun ibunya yang mana? Kalau dari segi musik dua-duanya. Kalau dari segi membaca dan menulis itu rasanya lebih ke ibunya karena saya lihat ibunya lebih rajin menemani anak-anak untuk membaca dan menulis gitu. Oke. Kalau dari segi tidak bisa masak? Wah, kalau dari segi masak anak saya itu dalam tulisannya ada 6 chapter itu di chapter pertama dia membangga-banggakan ayahnya yang jago masak. Woi, gitu. Oke. Istri saya itu protes. Kok kamu bisa-bisanya nulis ayahmu itu bisa masak gitu? Iya mah emang enak masakan ayah. Satu pertanyaan terakhir. Jika suatu ketika kemudian entah itu Wisanggeni, entah itu Michelle memutuskan untuk juga turun ke jalan persis seperti bapaknya, bagaimana seorang Usman menghadapi kekhawatiran kehilangan? Saya akan biarkan mereka. Dan anak saya udah bilang, dia kalau besar dia ingin jadi pembela hak-hak asasi manusia dan hak asasi binatang itu. Dia sudah menulis itu di dalam bukunya itu. Saya juga kaget, dia sebut ayahnya Great Cook, seorang pemasak yang hebat dan human rights defenders. Dan dia bilang saya ingin jadi seorang pembela nilai-nilai hak juga, tapi lebih khususnya untuk hak-hak binatang. Keren ya. Ya, terima kasih. Semoga Usman sekeluarga sehat walafiat, Amin. istiqomah dalam kebaikan, panjang umur dan bahagia sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.